Ya Pak, jika mendorong supaya kemudian kasus ini diusut oleh Bawaslu, Bang Gis, apakah menurut Anda Bawaslu bisa mengusut tuntas mengenai persoalan ini, apalagi kemudian ada sejumlah persoalan kendala dalam kampanye Anies sebelum-sebelumnya? Saya pendapat pribadi saya ini ya, saya tidak percaya apabila ada kasus terhadap Anies yang merugikan Anies bahwa itu akan diselesaikan. Saya sama sekali tidak percaya. Terlebih apabila kasus itu terkait Anies. Karena pengalaman selama ini, selama 5 tahun Anies menjadi gubernur, betapa luar biasanya yang kita alami dan semua orang-orang itu tidak akan mendapatkan masalah. Bahkan di dalam sebuah stasiun TV dengan anggota DPRD, saya mengatakan secara lugas, perlakukanlah Anies sebiadab-biadabnya, kalian tidak akan mendapatkan konsekuensi. Karena itulah hukum yang berlaku terhadap Anies saat ini, bahwa dia boleh diperlakukan apa saja. Jadi Anda tidak akan mendapatkan resiko. Dan dalam konteks Pilpres ini, saya juga tidak percaya bahwa Bawaslu akan melakukan tindakan dalam hal apapun apabila kasus itu menyangkut terhadap merugikan Anies. Beda cerita apabila dengan yang lain. Jauh sebelumnya, Anies pada saat sebelum masa Pilpres, Anies itu hanya diundang ke Surabaya, bukan ke Surabaya, ke satu tempat, tapi hari itu hari Jumat, dia harus sholat Jumat. Tiba-tiba Bawaslu sudah mengeluarkan surat. Padahal Anies tidak ngapa-ngapain, tidak pidato, tidak apa. Lalu Bawaslu sudah mengeluarkan surat lebih dulu. Ya. Orang dia datang ke daerah lain untuk sholat Jumat, apa yang salahnya gitu. Jadi untuk konteks itu saya kok nggak yakin ya bahwa akan ada tindakan tegas dulu dari Bawaslu. Oke. Terutama Bang Gis, apabila menyangkut Anies. Bang Gis, tapi menurut Anda sendiri efek dari adanya penurunan ini terhadap gerakan-gerakan swadaya yang mendukung Anies itu seperti apa sih? Kita memang dari dulu ya, Anies itu melakukan kepemimpinannya dengan pola gerakan. Jadi menjadi satu hal yang memang fenomenal. Teman-teman dari K-popers itu, pertama kan dari live TikTok dulu, lalu mereka membuat akun Anies Bubble, terus menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Dan itu sudah terbiasa terjadi gitu. Jauh sebelum ini, para penyayang kucing di Jakarta membuat hari rabies sedunia. Di antaranya juga ada teman-teman dari K-popers itu. Mereka membuat kerjasama dengan kitabisa.com dan acara itu luar biasa sukses. Dan Pak Anies hadir di sana memberi kasih makan kucing liar maksudnya ya, melakukan sterilisasi dan vaksinasi. Jadi kepemimpinan yang berpola gerakan ini udah lama dilakukan oleh Anies. Jauh sebelumnya dia melakukan Indonesia Mengajar. Gitu. Jadi ini memang sebuah fenomena, Anies ini di Indonesia ini fenomena. Nah, masuk dalam konteks Pilpres, ada program Desak Anies. Baik. Ada juga yang sekarang lagi gitu. Baik. Saya memang memberikan ceruk baru. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, ada keraguan bahwa Bawaslu mampu mengusut kasus-kasus seperti ini, khususnya yang menimpa Anies. Tanggapan Anda? Ya, saya menyayangkan jika memang penyelenggara pemilu tanpa bisa bersikap yang independen. Sebagai orang yang pernah berada di lingkungan Bawaslu ketika kami sekali lagi tidak pernah memandang bulu. Apapun itu di hadapan kami, ya, ketika dihadapkan pada situasi yang memang harus kami lakukan. Langkah-langkah dalam kerangka penegakan hukum yang berlaku. Nah, jadi sebenarnya Bawaslu itu ada dua peran. Dia bersikap pasif ketika dia tinggal menunggu laporan. Tetapi bisa juga dia bersifat aktif ketika dia memang dia menemukan di lapangan fakta-fakta yang ada. Nah, informasi melalui media sosial atau media apapun itu, ketika terjadi penurunan misalnya seperti video terlebih, maka Bawaslu dengan sikap yang aktifnya bisa melacak itu tanpa harus dia menunggu adanya laporan. Nah, itulah yang sebenarnya diharapkan oleh publik. Harapan besar kita terhadap Bawaslu itu tidak boleh hanya berpangku tangan pasif selamanya seperti itu. Maka dia harus bergerak dan mencari
ya mencari informasi, klarifikasilah segera pihak swasta itu dan temukan kira-kira siapa di balik itu. Kalau sudah ketemu siapa di balik itu sekali lagi saya ingin menggunakan ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya 491 pasal itu. Maka coba ditegakkan aturan itu, panggil dia, siapa yang mengintervensi itu, lalu ya proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama di Perbawaslu itu. Oke, kita akan tunggu nanti Pak Nasrullah bagaimana sikap proaktif dari Bawaslu itu sendiri. Terima kasih Pak Nasrullah, terima kasih Bang Gis telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.